Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook, dari tulisannya akun Facebook yang bernama Red Husen. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Tersesat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kali ini saya akan menceritakan tentang hilangnya 5 orang remaja di saat melakukan perburuan. 2 diantaranya ditemukan tewas, sementara ketiga lainnya ditemukan selamat. Apa penyebab mereka hingga tersesat jatuh ke hutan liar? Apa karena memang mereka sengaja disesatkan? Kelima remaja ini sebut saja Agus, Hasan, Ali, Ardi, dan Reza. Pagi-pagi sekali mereka sudah mempersiapkan alat untuk berburu. Rencananya mereka hendak berburu terenggiling. Yang membuat mereka sangat berambisi ingin berburu terenggiling, karena kapan lalu mereka melihat tetangganya mendapat seekor terenggiling yang beratnya mencapai 6 kilo. Tentu kalian tahu dengan binatang yang satu ini, dan kalian pasti tahu satu ekor terenggiling harganya sangatlah menggiurkan. Dulu saya juga pernah berburu terenggiling, menelusuri hutan-hutan liar. Setiap lubang kami periksa, baik itu lubang di pohon ataupun di tanah. Kami berburu karena memang berambisi sekali, ingin mendapatkan seekor terenggiling yang besar. Pada waktu itu per kilo daging terenggiling harganya masih 500 ribuan. Pernah dengar mitos tentang terenggiling? Jika jari tangan kita digigit terenggiling, maka kita akan jadi kaya mendadak. Maka dari itu, setiap kami menemukan lubang, kami berebut memasukkan tangan kami ke dalam lubang tersebut. Tapi sialnya, lubang yang saya masuki adalah lubang ular. Dengan sekejap jari telunjuk saya langsung digigit ular. Seketika saya langsung berteriak dan langsung menarik tangan saya. Untungnya ular yang menggigit tangan saya bukanlah ular berbisa. Walaupun gigitannya cuma sedikit, tapi sakitnya luar biasa. Ya walaupun terkena musibah, orang Indonesia tetap bilang untung. Lanjut ke cerita mereka. Semutnya sudah ada belum? Tanya Agus. Ada nih, jawab salah satu dari mereka. Semut yang sudah mereka persiapkan nantinya akan digunakan untuk menarik perhatian terenggiling. Ayo berangkat, sudah siang nih. Berangkatlah mereka pada saat itu juga, menelusuri jalan setapak dan mulai memasuki area perkebunan warga. Sebelum memasuki hutan liar, mereka menyempatkan diri untuk mencari sarang terenggiling di sekitar perkebunan. Tapi sayangnya, lubang yang sudah ditaburi semut, tidak ada satupun terenggiling yang keluar. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk berangkat menuju hutan liar sebelum hari menjelang siang agar pulangnya tidak terlalu sore. Perlu ekstra hati-hati untuk menuju ke hutan. Selain jalannya yang terjal dan curam, mata mereka juga harus selalu awas karena banyak binatang berbisa yang kapan saja bisa menggigit. Kurang lebih 2 jam perjalanan, mereka pun sampai di pertengahan hutan. Sebelum berburu, mereka membuat patok terlebih dahulu. Patok ini digunakan sebagai titik kumpul ketika mereka selesai berburu nanti. Sekarang tah? Tanya Ali. Mereka mulai membagi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang dan sisanya 3 orang. Mulailah mereka berpencar dengan membawa peralatan masing-masing. Ali dan Hasan menuju ke arah selatan dan 3 orang lainnya menuju arah timur. Hanya saja Reza terlihat lebih murung, tidak bergairah sama sekali. Hal itu terjadi ketika dirinya sampai di hutan liar tersebut. Kenapa kamu? Perasaan saya dari tadi kamu murung terus, tidak bersemangat sama sekali, tanya Agus. Tidak tahu saya juga, sepertinya badanku merasa sakit.
Sudah, ayolah kita lanjut, jawab Reza. Kemudian mereka melanjutkan perburuannya kembali. Sudah hampir 1 jam mereka berburu, akan tetapi tidak ada satupun sarang terenggiling yang mereka temukan. Kalau ngumpul begini sepertinya susah. Bagaimana kalau kita berpencar saja? Tapi jangan jauh-jauh, usul Ardi. Mereka berdua menyetujui usul Ardi. Bahkan Reza tampak bersemangat sekali, tidak seperti sebelumnya. Disinilah awal mula mereka tersesat, hingga menyebabkan tewasnya 2 di antara ketiga orang tersebut. Saya akan menceritakan pengalaman Ardi, karena memang dia salah satu yang selamat di antara 2 temannya. Setelah berpencar, awalnya Ardi masih mendengar teriakan kedua temannya. Suara teriakan ini memang sengaja mereka gaungkan sebagai tanda keberadaan mereka tidak begitu jauh. Karena semakin jauh keberadaan seseorang, maka teriakan yang digaungkan akan terdengar lebih samar. Tidak terasa hari sudah siang, terlihat dari matahari sudah berada di tengah. Kemungkinan waktu sudah menunjukkan pukul 11.43 siang. Namun Ardi tetap melanjutkan perburuannya. Bahkan Ardi tidak menyadari bahwa suara teriakan dari temannya sudah tidak terdengar lagi. Hingga pada akhirnya Ardi baru menyadari ketika suasananya begitu sunyi. "Gus, Za!" seru Ardi. Seruan Ardi tidak mendapatkan sautan dari kedua temannya. Mungkin saja kedua temannya sedang istirahat, pikir Ardi saat itu. Kemudian Ardi melanjutkan perburuannya kembali. Sudah beberapa sarang yang ia bongkar, belum ada 1 ekor pun terenggiling yang ia dapat. Meski begitu, tampaknya Ardi masih bersemangat dan terus mencari sarang yang menurutnya adalah sarang terenggiling. Dan benar saja, tidak lama kemudian pandangan Ardi teralihkan kepada lubang yang ukurannya lumayan besar, kemungkinan ukurannya mencapai 2 tangan orang dewasa. Dengan penuh semangat, Ardi memasukkan sebatang kayu ke dalam lubang tersebut. Ardi bisa merasakan dari sentuhan kayu bahwa di dalamnya terdapat seekor binatang. Ardi berharap apa yang ia rasakan adalah seekor terenggiling. Ardi terus membayangkan, jika benar di dalamnya seekor terenggiling, kemungkinan ukurannya lebih besar. Belum sempat Ardi membongkar sarang tersebut, tiba-tiba, "Tengah hari nak, waktunya istirahat, nanti sakit." Sakit dalam artian adalah sakit mendadak, bisa digadang-gadangkan ketempelan makhluk halus. Untuk mengetahui orang yang terkena sakit, biasanya dengan daun cabai dan dicampur minyak makan. Lalu daun cabai dan minyak makan ditaruh di piring kecil. Pada daun cabai ini nantinya akan terlihat bintik-bintik hitam. Begitu Ardi menoleh, rupanya tiada seorang pun di belakang Ardi. Ardi mulai merasa merinding di sekujur tubuhnya. Seketika ia pun menghentikan perburuannya. "Kemana ya mereka? Dari tadi tidak terdengar suaranya," gumam Ardi. Tepatnya ketika Ardi sedang istirahat, Ardi melihat seekor terenggiling. Ukurannya lebih besar dari terenggiling yang biasa ia lihat. Sontak saja Ardi langsung mengejar terenggiling tersebut. Ardi merasa aneh ketika dirinya mengejar. Berkali-kali Ardi memukul sesuatu ke tanah. Akan tetapi terenggiling itu terus berlari, bahkan lebih cepat dari yang Ardi kira. Tentu kalian tahu, seekor terenggiling akan melingkarkan tubuhnya ketika mendengar suara hentakan. Tapi berbeda dengan terenggiling yang satu ini. Meski Ardi sudah merasa kelelahan, ia terus memaksa mengejar terenggiling tersebut. Semakin jauh Ardi mengejar, rasanya semakin cepat terenggiling itu berlari. Bahkan Ardi sendiri sudah tidak menyadari keberadaannya di mana. Kemudian Ardi berhenti hanya untuk melepas lelah, sementara terenggiling itu terus berlari, hingga tidak terlihat lagi dari pandangan Ardi. Harapan Ardi yang ingin mendapatkan terenggiling tersebut kini telah pupus. Dengan rasa lelah, Ardi hanya bisa mengikhlaskan. Di tengah hutan liar yang dipenuhi pepohonan menjulang tinggi, Ardi hanya duduk termenung. Hingga akhirnya Ardi menyadari, rasanya baru kali ini Ardi menginjakan kaki di hutan tersebut. Hutan belantara yang belum terjamah oleh manusia kecuali Ardi. Seketika timbul rasa ketakutan dalam diri Ardi. Ardi sendiri dapat merasakan ketika berada di tengah hutan yang ia singgahi saat ini. Rasanya seperti hutan mati dan tiada tanda-tanda kehidupan.
Ardi segera bergegas melangkahkan kaki untuk kembali. Akan tetapi, ketika Ardi hendak kembali ke tempatnya semula, tiba-tiba cuaca menjadi gelap. Gelap seperti waktu sorop. "Perasaan tadi masih siang," gumam Ardi. Bukan hanya itu saja, jalanan yang Ardi lalui sebelumnya kini telah hilang. Yang terlihat hanya rerumputan liar serta pepohonan yang menjulang tinggi. Semakin lama Ardi berada di hutan tersebut, kegelapan mulai menyelimuti, hingga pada akhirnya pandangan Ardi jadi samar. Pohon-pohon yang tadinya terlihat biasa saja, kini terlihat lebih menyeramkan. Ardi terus melangkahkan kakinya, meski ia tidak tahu keberadaannya di mana. Namun apa yang Ardi alami pada saat itu, rupanya sejauh kaki Ardi melangkah, yang ia lalui hanya jalanan itu saja dan kembali ke tempat yang sama. "Aneh," gumam Ardi. Tidak lama kemudian Ardi dikagetkan oleh seekor burung hantu yang bertengger di dahan pohon. Kedua mata burung hantu tersebut terlihat sangat menyeramkan, apalagi ketika Ardi mendengar suaranya membuat bulu kuduk Ardi berdiri secara tiba-tiba. Untungnya burung hantu itu langsung melesat terbang dari pandangan Ardi. Di dalam kegelapan, Ardi hanya bisa meraba-raba di setiap batang pohon. Ia tidak tahu lagi harus kemana mencari jalan keluar. Teriak minta tolong rasanya tidak mungkin. Dengan rasa penuh ketakutan, Ardi hanya bisa berharap agar bisa keluar dari hutan ini. Tapi nyatanya, Ardi seketika dikagetkan oleh sosok bayangan yang secara tiba-tiba lewat di hadapannya, yang membuat Ardi semakin merinding ketika ia melihat sekeliling. Rupanya dari balik pohon yang Ardi lihat, terdapat sepasang mata manusia tengah mengintip. "Ampun, jangan mengganggu saya. Saya di sini tidak mengganggu kalian," gumam Ardi. Di antara sepasang mata yang Ardi lihat, masih ada sosok yang lebih menyeramkan. Sosok anak kecil yang hanya memiliki sebagian tubuh, satu kaki, satu tangan, dan sebelah kepala, tengah berdiri menatap Ardi. Perasaan Ardi sudah tidak karuan. Jantungnya berdetak tidak normal, rasanya hampir copot. Tapi mau bagaimana lagi? Mau tidak mau Ardi harus menyaksikan pemandangan yang menyeramkan. "Cepat pergi, jangan menampakkan wujud di hadapan saya." Berkali-kali Ardi hanya bergumam, berharap sosok itu hilang dari hadapannya. Di tengah ketakutannya, tiba-tiba tubuh Ardi merasa gatal. Awalnya hanya di bagian pergelangan tangan dan perut, tapi lama-kelamaan gatal yang Ardi rasakan semakin merambat ke seluruh tubuhnya. Gatal, aduh, badan saya gatal," ucap Ardi sembari menggaruk tubuhnya. Karena tidak kuat lagi menahan rasa gatal, Ardi semakin kasar menggaruk tubuhnya, sehingga menyebabkan kulitnya sobek dan terselip di antara kuku-kukunya yang tajam. Meski begitu, gatal yang Ardi rasakan tidak juga hilang. Luka di tubuhnya terasa perih akibat terkena keringat yang bercucuran. Sementara itu di lain tempat, Ali dan Hasan yang tengah asik melakukan perburuan, tiba-tiba, "San, jam berapa ini?" tanya Ali sembari mengeruk lubang. "Tadi kita istirahat jam 12 siang, sepertinya sekarang sudah jam 2, jawab Hasan. "Tidak terasa sudah sore ya, udahan yuk. Khawatir mereka nungguin di sana dan juga takut pulangnya kemalaman," ajak Ali. Kemudian mereka berdua menyudahi perburuannya, lalu bergegas menuju tempat mereka berkumpul semula. Begitu mereka sampai, sejenak mereka istirahat terlebih dahulu sambil menunggu ketiga temannya. Lama keduanya menunggu, akan tetapi ketiga temannya tidak juga sampai. Langit sudah terlihat gelap, pertanda waktu sorop akan segera tiba. "San, gimana ini? Sudah sore, kenapa mereka belum sampai juga ya?" tanya Ali. Hasan sendiri tidak mengetahui. Sejak tadi dirinya bersama Ali selalu mengikuti Ali dari belakang. "Cariin yuk, takut hilang," ajak Hasan. Berangkatlah mereka saat itu juga mencari keberadaan ketiga temannya. "Jangan berpisah ya, dan juga jangan mengikuti saya dari belakang. Kita jalan sejajar saja," ucap Ali sekaligus mengingatkan Hasan agar tidak jauh darinya. Sudah menjelang malam keduanya mencari, akan tetapi jejak ketiga temannya tidak juga ditemukan. Sementara kegelapan mulai menyelimuti dan hutan liar pun mulai menunjukkan kengeriannya.
Gila, mereka kemana sih? Perut saya sudah lapar pengen makan, gumam Hasan. Tidak jauh dari mereka, Ali melihat ada seseorang. Terlihat dari perawakannya, sepertinya ia sudah sepuh. San, lihat ke depan deh, siapa itu? Tanya Ali. Enggak tahu Li, masa sih di tengah hutan begini ada orang? Jawab Hasan. Keduanya tampak dibuat bingung. Jika orang itu adalah salah satu teman mereka, rasanya tidak mungkin. Karena penasaran, perlahan mereka mulai mendekat untuk memastikan siapa yang mereka lihat. Semakin mereka mendekat, orang yang ada di hadapannya malah semakin menjauh. Padahal orang itu tidak bergerak sama sekali, hanya berdiam diri di tempatnya. Aduh Li, bulu kuduk saya merinding nih. Hasan sudah mulai ketakutan. Deru nafasnya semakin memburu. Gelapnya malam yang hanya terkena sedikit cahaya bulan membuat penglihatan mereka jadi samar. Keduanya hanya bisa berpegangan tangan agar tidak terpisah satu sama lain. Nyari apa nak? Sudah malam, kenapa belum pulang? Sontak keduanya terhenyak kaget. Begitu menoleh, rupanya orang yang mereka lihat tadi sudah berada di belakang mereka. Tatapan orang itu begitu dingin. Dari raut wajahnya terlihat lebih menyeramkan, tidak seperti apa yang mereka kira. Hasan yang dari tadi sudah ketakutan, ia hanya bersembunyi di belakang Ali. Maaf kek, kakak melihat teman kami tidak? Walaupun Ali sendiri merasa takut, dirinya berusaha tetap tenang dan mencoba bertanya kepada seseorang kakek yang ada di hadapannya. Hanya saja kakek itu tidak menjawab pertanyaan Ali. Ia hanya menggelengkan kepala sambil menunjuk ke arah hutan paling ujung di bagian timur. Kemudian kakek itu melangkah pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah berada tidak jauh dari mereka, lalu kakek tersebut berhenti dan menoleh kembali. Ali yang seolah-olah tahu maksudnya, ia pun mengajak Hasan untuk mengikutinya. Hanya saja Hasan menolak ajakan Ali. Ia meminta Ali untuk pergi keluar dari hutan ini. San, dengerin saya. Kita sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Lagi pula, saya tidak tahu ini ada di mana. Jalan satu-satunya, kita harus mengikuti orang tadi, jelas Ali. Ali melirik ke arah kakek itu. Rupanya dia masih berdiri menunggu Ali dan Hasan. Sudah yuk, kita ditungguin tuh. Ali segera menarik tangan Hasan, menghampiri kakek yang dari tadi menunggunya. Setelah keduanya lebih dekat dengan kakek, lalu kakek itu berjalan kembali. Dalam perjalanannya, tidak ada seorang pun yang berbicara. Semuanya terdiam, yang terdengar hanya suara langkah kaki mereka. Kita mau dibawa kemana, Li? Bisik Hasan. Ali hanya memberi kode kepada Hasan agar tidak banyak tanya. Hasan yang sudah tidak sanggup lagi berjalan, ia memutuskan untuk berhenti dan tidak mau lagi mengikuti kakek yang tidak dikenalnya. Sudah Li, sudah. Saya menunggu di sini saja. Capek saya ngikutin, tapi tidak tahu tujuannya. Hasan berhenti di salah satu pohon. Keringat dingin mulai bercucuran di seluruh tubuhnya. Ia pun sudah tidak peduli lagi dengan Ali dan masa bodoh terhadapnya. Jika Ali masih bersikukuh mengajaknya, maka Hasan akan tetap menolak. Saya lebih baik mati di sini daripada luntang-luntung tidak karuan, ucap Hasan. Mendengar ucapan Hasan, Ali merasa tidak tega jika harus meninggalkannya sendirian. Meskipun Ali penasaran dengan kakek tersebut, ia memilih untuk menemani temannya. Selama ini yang tidak terpisah hanya mereka berdua. Sementara ketiga temannya Ardi, Reza, dan Agus tidak tahu lagi keberadaannya di mana. Ali yang masih penasaran, ia hanya menatap kemana kakek itu pergi. Semakin jauh jaraknya, kakek itu pun perlahan menghilang dari pandangan Ali. Sementara itu Hasan wajahnya semakin pucat menahan lapar. Bekal yang Hasan bawa dari rumah hanya untuk sekali makan, dan itu pun sudah habis. Air minum masih ada tidak? Hasan berharap dengan meminum air mungkin cukup untuk menghilangkan dahaga serta mengisi perutnya yang kosong. Akan tetapi, bekal air minum yang Ali bawa juga sudah habis. Ali sendiri dari tadi menahan haus. Ia hanya menelan ludah untuk membasahi tenggorokannya. Sayup-sayup terdengar suara seperti sedang menertawakan mereka. Hasan yang pada dasarnya penakut,
Ia langsung mendekat kepada Ali. Rupanya di atas tempat mereka duduk, tepatnya di dahan pohon, sudah ada sesosok bergaun putih. Hal itu diketahui oleh Ali yang pertama melihatnya ke atas pohon. "Diam saja, jangan lihat ke atas ya. Tundukin aja kepala kamu," ucap Ali. "Kenapa?" tanya Hasan. "Kalau saya bilang diam ya diam, jangan banyak tanya," jawab Ali. Jawaban Ali malah membuat Hasan penasaran. Sesekali Hasan melirik ke atas pohon. "Tidak ada apa-apa," gumam Hasan. Karena saking penasarannya, ia pun menengadahkan wajahnya ke atas. Seketika Hasan langsung dibuat kaget. Apa yang Hasan lihat? Rupanya di dahan pohon sudah berbaris 4 sosok pocong, dengan kepala menunduk ke bawah, menatap ke arah mereka berdua. Tubuh Hasan bergetar hebat melihat sosok pocong yang ada di atasnya. Seketika Hasan langsung berlari, meninggalkan Ali sendirian. "Si goblok, disuruh jangan lihat ke atas, masih saja ngeyel." Ali segera mengejar Hasan yang sudah jauh darinya. Karena kecepatan Hasan dalam berlari membuat Ali semakin susah mengejarnya. Meskipun Ali terus berteriak memanggil, tapi Hasan tidak mendengarkan panggilan Ali. Hasan semakin mempercepat langkahnya. Meskipun dadanya mulai terasa sesak, ia terus berlari menerobos hutan. "Goblok, kalau tahu mau berpisah, nyesel saya nemenin kamu bangsat," umpat Ali yang sudah kehilangan jejak. Kemudian Ali berhenti, nafasnya semakin memburu karena kelelahan. Ia sudah tidak tahu lagi kemana Hasan berlari. Dari sinilah keduanya berpisah. Perlahan saya akan membahasnya satu persatu mengenai Hasan, Ali dan Rusdi. Untuk 2 orang lainnya yaitu Agus dan Reza, saya tidak bisa menceritakannya karena mereka berdua ditemukan sudah mati. Hasan baru menghentikan langkahnya ketika ia sudah berada jauh dari Ali. Dengan nafas terengah-engah, ia hanya bersandar di balik pohon. "Li, kita berada di mana?" Hasan mengira bahwa Ali mengikuti dirinya dari belakang. "Li, kenapa kamu diam saja? Kita berada di mana ini?" tanya Hasan sekali lagi. Begitu Hasan melihat sekeliling, rupanya hanya ada dia seorang diri di tengah hutan. Hasan sendiri terlihat bingung, kenapa dirinya bisa berpisah dengan Ali. Apa penyebab keduanya bisa berpisah? Berkali-kali Hasan mengingat kejadian dari sebelum mereka berpisah hingga sosok pocong yang Hasan lihat di dahan pohon, yang membuat dirinya berlari tunggang langgang meninggalkan Ali. Setelah mengingat-ingat kejadian, Hasan tampak menyesal kenapa dirinya tidak menuruti ucapan Ali. Belum lama Hasan istirahat, dari hadapannya terlihat kepulan asap. Perlahan kepulan asap itu melayang lalu menghilang dengan sendirinya. "Bangsat," ucap Hasan. Seketika langsung memalingkan wajahnya. Rupanya di balik kepulan asap tersebut sudah berdiri sosok pocong. Pocong yang Hasan lihat kali ini berbeda dengan sosok pocong yang sebelumnya. Ukurannya mungkin lebih besar dari tubuh manusia dewasa. Seketika tubuh Hasan dibuat kaku. Dengan pemandangan tersebut, Hasan hanya bisa meringis, berharap pocong itu pergi. "Bangsat, ini hutan mana sih? Banyak banget setannya," umpat Hasan. Meski terasa berat, Hasan mencoba melangkahkan kakinya. Ia tidak memikirkan kemana dirinya harus pergi. Yang jelas, ia harus segera meninggalkan tempat tersebut. Malam yang Hasan lewati terasa sangat lama. Tidak henti-hentinya Hasan mengumpat, memaki-maki dirinya sendiri. "Coy, Hasan goblok, mau ngapain ikut-ikutan berburu segala?" Dari kejauhan, tempatnya di atas bukit, Hasan melihat ada cahaya dari lampu minyak. Dengan perasaan lega, Hasan berniat hendak menghampirinya. Karena ia mengira di atas bukit ada seseorang yang bisa dijadikan teman ngobrol nantinya. Meski tertati-tati, Hasan mencoba mendaki bukit. Selangkah demi selangkah ia memijahkan kakinya, mencari pijakan yang tepat agar tidak terpeleset. Tidak lama kemudian Hasan sampai di atas bukit. Meski tenaganya sudah terkuras habis, sejenak ia istirahat untuk menghela nafas, lalu berjalan kembali menuju cahaya yang ia lihat dari bawah tadi. Rupanya di atas bukit terdapat sebuah gubuk yang sudah reot. Tiang penyangga terlihat sudah rapuh, begitu juga dengan atapnya. Kemungkinan gubuk itu sudah lama berdiri. "Berani sekali orang yang menempati gubuk ini. Tapi kemana orangnya ya?" gumam Hasan.
Tiba-tiba Hasan dikagetkan oleh pintu gubuk yang terbuka karena tertiup angin. "Pintu bangsat, bikin kaget saja. Saya kira setan," umpat Hasan sambil memandangi pintu gubuk tersebut. Kemudian Hasan mengelilingi gubuk. Baru setengahnya ia berkeliling, tidak jauh darinya terlihat ada seseorang tengah berjongkok. Kemungkinan dia adalah si pemilik gubuk. Sejenak Hasan memperhatikan orang itu, sepertinya sedang mengerjakan sesuatu. Entah itu sedang memotong kayu atau hanya sekedar menghirup udara segar di malam hari. Tanpa pikir panjang, Hasan segera menghampiri orang tersebut, berniat ingin mengajaknya mengobrol. Ketika Hasan sudah berada di belakangnya, ia pun menyapa orang itu. "Permisi, perkenalkan saya Hasan. Mohon maaf, saya ingin bertanya." Sapa Hasan sekaligus memperkenalkan namanya. Akan tetapi, sapaan Hasan tidak digubris olehnya. Orang itu hanya berdiam diri tanpa menoleh sedikit pun ke arah Hasan. "Punten," ucap Hasan sekali lagi. Namun sama saja, orang itu seolah-olah tidak mendengar suara Hasan. "Budek mungkin telinganya," gumam Hasan. Seketika Hasan langsung dibuat kaget ketika orang itu menoleh ke arahnya. "Jurik anjing," umpat Hasan dan langsung berlari tunggang langgang menjatuhkan diri ke bawah bukit. Rupanya orang itu tidak memiliki bola mata. Wajahnya terlihat rata, dari lubang telinganya mengeluarkan cairan darah kental kehitaman. Tubuh Hasan terseret ke bawah bukit, menabrak pepohonan kecil di sekitar tebing. Hingga pada akhirnya Hasan kehilangan kesadaran. Pandangannya menjadi gelap gulita dan ia pun pingsan ketika sudah berada di bawah. Sementara itu Ali yang sudah ditinggal jauh oleh Hasan, ia pun mengalami hal yang sama. Gangguan para dedemit rupanya meneror Ali bahkan sebelum keduanya berpisah. Ali yang kala itu masih melamun memikirkan temannya Hasan. Dari hadapannya ia melihat ada seseorang tengah berlari. Awalnya Ali menyangka bahwa itu adalah Hasan dan berniat hendak mengejarnya. Namun setelah diperhatikan, ada yang aneh dengan orang yang dilihatnya. Walaupun di tengah kegelapan dan tubuh orang itu terlihat hitam legam karena tidak terkena cahaya, tapi Ali bisa melihatnya dengan jelas. Orang itu seperti tidak memiliki kepala. Bahkan terlihat dari gestur tubuhnya, orang itu tidak berlari melainkan terbang. Seketika tubuh Ali dibuat merinding olehnya. Ali hanya bisa menundukkan kepala, berharap orang itu tidak menghampirinya. Tidak lama setelah itu Ali dikagetkan oleh suara yang memanggilnya. Namun panggilan itu hanya terdengar satu kali. Setelahnya tidak terdengar lagi, bahkan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. "Oi!" Ali berteriak sekencang mungkin untuk menghilangkan kesunyian. Namun teriakan Ali malah mengundang para demit yang ada di sekitar hutan. Mula-mula Ali dikagetkan oleh sebatang pohon yang bergerak sendiri. Ali mengira pergerakan dari pohon tersebut disebabkan karena tertiup angin. Tapi semakin lama diperhatikan, semakin mengundang rasa penasaran. Dengan langkah mengendap-endap, Ali mendekat ke arah pohon tersebut. Dari kejauhan Ali sudah bisa melihat di bawah pohon tersebut ada sosok yang tengah berdiri membelakanginya. Tingginya mungkin hampir sama dengan tubuh Ali. "Hasan, masa iya Hasan?" gumam Ali. Ali terus mendekat ke arah sosok yang dilihatnya. Belum sempat Ali berhadapan-hadapan, tiba-tiba kepala dari sosok tersebut terjatuh dengan sendirinya. Seketika Ali langsung terdiam. Pemandangan yang ada di hadapannya telah membuat seluruh tubuh Ali mati rasa. Satu hal yang membuat Ali ketakutan ketika ia melihat sosok itu mengambil kepalanya sendiri, lalu berjalan sambil menenteng kepala. Ali hanya terkulai lemas ketika sosok itu sudah berada jauh darinya. Baru saja Ali duduk dan baru beberapa nafas yang ia hembuskan. Tiba-tiba tangan Ali menyentuh sesuatu yang terasa kenyal. Begitu Ali menoleh, lagi-lagi Ali dikagetkan oleh pemandangan menyeramkan, yaitu sebelah tubuh manusia berada tepat di samping Ali. Beberapa onggok daging serta usus sudah terburai ke tanah. Kaki Ali langsung gemetar, rasanya sudah tidak sanggup lagi untuk berlari. Ali hanya bisa pasrah menunggu waktu pagi tiba. Sepanjang malam Ali duduk di tempat itu. Kemungkinan waktu sudah menunjukkan pukul 03.15. Ali masih belum beranjak dari tempat duduknya. Tiba-tiba Ali mencium bau wangi, seperti wangi pandan
tapi di mana ada tumbuhan pandan di hutan ini? Sejak tadi Ali tidak menemukannya. Entah kenapa setiap ada sesuatu yang mengganggunya selalu saja membuat penasaran. Seperti halnya yang dirasakan Ali saat ini. Wangi semerbak yang menusuk hidung telah menuntun Ali untuk mencarinya. Tanpa sadar Ali sudah melangkah lebih jauh dari tempat ia duduk sebelumnya. Ali terus mengikuti dari mana asal wangi pandan tersebut, hingga pada akhirnya Ali berhenti seketika. Di hadapan Ali terdapat hamparan luas seperti tanah lapang. Ali sendiri dibuat bingung, padahal tidak ada tanah lapang di sekitar hutan ini. Yang ada hanya gunung-gunung menjulang tinggi disertai dengan pepohonan rimbun. Kejadian aneh yang dialami Ali sungguh sangat di luar nalar. Timbul keinginan Ali untuk memasuki tanah lapang tersebut. Namun di lain sisi, Ali juga merasa ragu jika ia memasuki tanah lapang yang ada di hadapannya. Kemungkinan ia tidak bisa kembali lagi. Belum sempat Ali membayangkan lebih jauh, tiba-tiba dari arah belakang ada seseorang yang menegurnya. "Jangan melamun, apa yang dilihat oleh mata hanya sekedar tipu daya." Sontak Ali langsung terperajat. Begitu ia menoleh, rupanya sudah ada seseorang tengah berdiri. Raut wajahnya begitu pucat sehingga membuat Ali merinding dibuatnya. Ali kembali melihat ke arah tanah lapang tersebut dan keanehan pun terjadi. Apa yang diucapkan orang itu benar adanya. Hamparan luas yang Ali lihat sebelumnya berubah menjadi hutan yang sangat menyeramkan, layaknya hutan mati. Ali sudah tidak bisa berpikir jernih lagi. Otaknya terasa blank ketika Ali hendak menanyakan, namun orang yang bersamanya tadi sudah tidak ada, hilang begitu saja. "Lagi-lagi setan yang bertemu dengan saya. Anjing," umpat Ali. Entah demit atau bukan yang menegurnya tadi, yang jelas Ali merasa beruntung telah diingatkan. Sambil berjalan yang entah kemana tujuannya, tidak henti-hentinya Ali mengumpat. Malam yang Ali lewatkan serasa sangat lama, sama seperti yang dirasakan oleh Hasan. Rasanya pagi tidak akan pernah tiba jika sudah berada di hutan ini. Lapar yang Ali tahan selama ini kini sudah tidak terasa lagi. Yang ada pikiran Ali saat ini adalah bagaimana caranya dia bisa pulang. Walaupun hanya seorang diri, ia sudah tidak peduli lagi dengan nasib teman-temannya. Hingga akhirnya dari ufuk timur Ali melihat cahaya yang kemerah-merahan, cahaya dari matahari yang mulai terbit. "Dari tadi saya menunggu, keringat sudah sampai ke pantat. Kamu baru nongol," ucap Ali dengan kesalnya. Maksud ucapan Ali di atas yaitu dirinya merasa kesal terhadap matahari yang baru terbit. Kemudian Ali beristirahat kembali, menunggu matahari terbit dengan seutuhnya. Jika matahari sudah terlihat utuh, Ali berniat untuk mencari jalan pulang. Selang beberapa waktu, kemungkinan jam 8 pagi, dengan segera Ali beranjak. Meski badannya terasa capek dan pegal, Ali tetap memaksakan pergi dan mencari jalan keluar dari hutan ini. Sebelum Ali melangkah, Ali sempat kebingungan kemana jalan yang akan dilewatinya. Tanpa pikir panjang, Ali memilih jalan ke arah timur. Dari arah timur inilah Ali menemukan kedua temannya, yaitu Hasan dan Ardi, dan jaraknya pun berjauhan. Tapi sebelum saya mengarah ke situ, sedikit saya akan menulis sesuatu hal yang dialami oleh Ardi. Ardi yang kala itu masih merasa gatal di sekujur tubuhnya. Ia sudah tidak tahu lagi bagaimana cara menghilangkannya. Keringat yang bercampur darah membuat sebagian badan Ardi terasa pedih. Menurut mitos orang terdahulu, jika badan merasa gatal yang tidak biasa, kemungkinan telah menabrak setan yang sedang kawin atau setan gancet. Apalagi jika berada di hutan liar seperti yang Ardi alami saat ini. Tapi balik lagi ke kepercayaan masing-masing bahwa itu hanya sekedar mitos. Keanehan pun terjadi. Ardi merasakan tidak ada tanda-tanda pagi menjelang, padahal waktu yang ia lewati sudah sangat lama. Ardi hanya mengira-ngira waktu. Kemungkinan sudah jam 06.00 atau jam 07 pagi, yang mana seharusnya matahari sudah terbit. Sambil menggaruk-garuk badannya, Ardi terus berjalan menelusuri hutan. Kegelapan yang menyelimuti sekeliling rasanya sudah tidak lagi membuat Ardi takut. Namun secara tiba-tiba, kepala Ardi terasa pusing. Mungkin karena kehabisan tenaga atau karena kurangnya cairan di dalam tubuh.
sehingga membuat Ardi jatuh pingsan, tepat di antara dua batang pohon. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Ali yang masih mencari jalan pulang, dari kejauhan ia melihat sebagian kaki manusia, sementara tubuhnya yang lain tertutup rerumputan. Ali sempat dibuat merinding, tapi setelah diperhatikan, sepertinya Ali mengenal celana yang dipakainya. "San!" Dengan nafas terengah-engah Ali berlari mendekat. Setelah berada di dekatnya, Ali langsung menarik kaki tersebut. Ternyata itu adalah Hasan yang sudah tidak sadarkan diri. Sebagian tubuhnya luka-luka akibat terkena benturan. "San, bangun, ini saya Ali," ucap Ali sambil menepuk wajahnya. "Ada di mana ini, Li? Saya pengen cepat pulang ke rumah," ucap Hasan setelah dirinya sadar. Kemudian Ali mengangkat tubuh Hasan membantunya berdiri dan menuntun Hasan berjalan. "Kamu semalam kemana? Lari sudah seperti setan," tanya Ali. Hasan tidak menanggapi pertanyaan Ali. Seluruh badannya terasa sakit. Ia juga tidak mau mengingat-ingat kejadian yang dialaminya semalam. Menjelang sore, tepatnya pukul 2 sore, Ali baru menyadari bahwa jalan yang ia pilih salah, sehingga membuatnya semakin jauh ke ujung timur. "Kenapa kamu, Li?" tanya Hasan. "Tunggu dulu, San, kita harus putar balik ke jalan yang tadi," ucap Ali. Kemudian keduanya berbalik arah ke tempat yang sebelumnya. Baru beberapa langkah mereka lalui, tiba-tiba, "Li, lihat ke sana deh, itu siapa yang tidur? Terlihat dari badannya seperti Ardi," ucap Hasan seraya menunjuk. Seketika Ali langsung melepaskan Hasan dan berlari menghampiri orang yang dilihatnya. "Ali goblok, sudah tahu kaki saya kesleo, malah ditinggal lagi, tolol," umpat Hasan. Dan benar saja itu adalah Ardi. Wajahnya terlihat lebam, sebagian luka di tubuh Ardi sudah mulai membusuk. "Tuh kan, kata saya juga Ardi. Kenapa dilihatin saja, bukannya cepet dibangunin?" ucap Hasan ketika sudah berada di belakang Ali. "Ini juga lagi bangunin goblok, gak lihat tak kamu?" ucap Ali. Berkali-kali Ali membangunkan Ardi, namun Ardi tidak juga bangun. Karena hari sudah semakin sore, lalu keduanya menggendong Ardi secara bergantian menuju arah jalan pulang. Tepat menjelang maghrib, keduanya baru sampai di titik kumpul, sebatang kayu yang mereka tancapkan sebelum berburu. "Sepertinya ini, Li, patok yang kemarin," ucap Hasan seraya menunjuk. "Iya, saya juga tahu, untung saja belum kemalaman," ucap Ali yang kemudian menurunkan Ardi lalu membangunkannya kembali. "Ardi, bangun, kita sudah sampai nih." Secara perlahan kedua mata Ardi terbuka. Setelah ia sadar dengan sepenuhnya, kemudian Ali dan Hasan menuntunnya berjalan pulang. Baru setengah perjalanan yang mereka lalui, tiba-tiba badan Ardi terasa gatal kembali. Bahkan luka di badannya pun terasa gatal. Sepanjang perjalanan Ardi hanya menggaruk-garuk sambil mempercepat langkah kakinya. "Ayo cepetan jalannya. Badan saya sudah tidak kuat gatal-gatal," ucap Ardi. Tepat jam 19.45 malam, mereka baru sampai di perkebunan warga. Ketiganya terus berjalan tanpa berhenti agar segera sampai di rumah masing-masing. Kalian, itu banyak sekali yang mengikuti kalian. Dari mana kalian jam segini baru pulang?" Sontak ketiganya terhenyak kaget ketika mendengar suara seseorang dari arah samping. Ternyata dia adalah Pak Jainuddin, biasa dipanggil Pak Jet, yang baru saja pulang dari kebunnya. Ia baru selesai memasang jebakan untuk babi hutan, karena memang di perkebunan banyak sekali babi berkeliaran. Kak, ini kami baru pulang berburu," ucap Ali. "Itu setan yang dari mana saja mengikuti kalian. Ayo ikut saya, mandi dulu kalian," ucap Pak Jet. Lalu mereka mengikuti Pak Jet. Sesampainya di pinggiran sungai, ketiganya langsung menjeburkan diri. Dan seketika itu juga, gatal yang terasa di badan Ardi perlahan menghilang. Selesai mandi, kemudian Pak Jet mengantar mereka pulang. Akan tetapi, di antara ketiganya tidak ada yang menceritakan kedua temannya yang belum ditemukan. Nanti saya akan ceritakan mengenai Reza dan Agus setelah Ali, Ardi, dan Hasan sampai di rumah atau di kampung. "Orang tua kalian nyariin terus dari kemarin. Kemana anak saya? Kemana anak saya?" ucap Pak Jet.
Ketiganya hanya diam. Mereka tampak khawatir jika kedua orang tua Agus dan Reza menanyakan anaknya. Apalagi jika kedua orang tuanya mengetahui bahwa Agus dan Reza menghilang di saat berburu. Tidak lama kemudian sampailah di perkampungan. Pak Jet lalu mengantar mereka ke rumahnya masing-masing. Orang tua Ali yang kala itu menunggu di depan rumah ketika melihat anaknya pulang, ia pun langsung memarahinya tanpa ampun. Sama halnya dengan kedua temannya, mereka juga dimarahi orang tuanya masing-masing. Namun yang lebih menyakitkan adalah Ardi. Selain dimarahi, ia juga tidak diperbolehkan tidur di dalam rumah. Hingga menjelang pagi, tepatnya jam 3 dini hari, orang tua Ardi merasa kasihan melihat anaknya duduk di luar sendirian. "Cepat kesini masuk nih, orang tua khawatir dari kemarin nungguin kamu," ucap orang tua Ardi. Keesokan paginya tepatnya jam 9, orang tua Reza dan Agus menanyakan keberadaan anaknya kepada Ardi. Namun di pagi itu Ardi masih terlelap, dan orang tua Ardi menyuruh keduanya untuk menanyakan kepada Ali. Karena terdengar kabar Ali juga sudah pulang. Berangkatlah keduanya menuju rumah Ali. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi lagi langsung menanyakan anaknya. Rasanya tidak ada pilihan lain bagi Ali, mencari alasan pun rasanya percuma. Ia harus menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Ali pun menjelaskan kepada orang tua Agus dan Reza bahwa anaknya belum diketahui keberadaannya. Soalnya waktu berburu, mereka semua berpisah. Walaupun Ali menceritakannya secara perlahan agar tidak menimbulkan kekhawatiran berlebih, namun yang namanya orang tua, apalagi mendengar kabar bahwa anaknya hilang, hal itu jelas membuat keduanya shock. Untungnya tidak sampai pingsan. "Kamu kenapa sih malah ninggalin? Kalau sudah tahu berpisah, kenapa nggak dicari terlebih dahulu? Terus gimana itu anak saya? Kamu mau tanggung jawab?" ucap orang tua Agus. Ali sendiri merasa bingung untuk menjelaskannya. Bukan maksud Ali tidak ingin mencari, apalagi berniat meninggalkan. Namun di lain sisi, jika Ali dan teman-temannya mencari keberadaan Agus dan Reza, kemungkinan mereka juga tidak bisa pulang. Itulah yang dikhawatirkan oleh Ali. "Saya tidak ikhlas jika anak saya belum ketemu. Pokoknya kalian harus tanggung jawab. Siapa saja yang kemarin ikut berburu," ucap orang tua Reza sembari berjalan pulang. Ali yang mendengarnya merasa merinding. Ucapan orang tua Reza seperti ancaman baginya. Ali hanya mematung sambil menatap kedua orang tua itu pergi. Langkah awal bagi Ali dan temannya untuk mencari keberadaan Reza dan Agus. Mereka juga dibantu salah seorang kuncen yang menjaga dua makam keramat. Hal itu tidaklah mudah. Salah satu di antara mereka bahkan mengalami sakit parah. Satu di antara mereka berada di garis kematian. Seperti biasa, sedikit demi sedikit saya akan membahasnya. Suatu hari setelah Ali pulang, selama ia di rumah, rasanya tidak pernah tenang. Ucapan orang tua Reza selalu terngiang-ngiang di telinga Ali. Orang tua Ali, sebut saja Pak Rohim, yang melihat anaknya tengah melamun, memikirkan permasalahan yang begitu serius. Sepertinya ia harus ikut campur. Pak Rohim tidak mau jika permasalahan ini sampai berlarut-larut. Mau bagaimanapun juga, seorang anak adalah tanggung jawab orang tua, baik itu dalam keadaan benar ataupun salah. "Nak, kesini, ayah mau nanya," panggil Pak Rohim. Ali segera menghampiri ayahnya yang tengah duduk. "Ada apa ya?" tanya Ali. "Kemarin ayah bertemu dengan ayahnya Agus. Lama ayah bercerita dengannya. Dengar-dengar katanya Agus belum pulang. Benar begitu, Nak?" tanya Pak Rohim. Bagai tersambar petir ketika Ali mendengar pertanyaan ayahnya. Ali tidak menyangka ayahnya tahu perkara Agus dari mulut orang lain. Pantas saja dari tadi ayahnya selalu memperhatikan dirinya yang tengah melamun. Dengan gugup Ali menjawab pertanyaan ayahnya. Ia pun menceritakan perkara kejadian yang menimpa Agus. Bukan hanya Agus saja, melainkan dirinya serta ketiga temannya yang lain termasuk Reza. "Saya tidak tahu kalau seperti ini kejadiannya. Saya menyesal ngajak mereka," ucap Ali. Setelah tahu akar permasalahannya, Pak Rohim sendiri merasa geram mendengarnya. Mau marah, tapi rasanya percuma. "Kamu ini coba-coba buat keributan sama orang. Ayah yang malu, Nak, bukan kamu," ucap Pak Rohim. Lalu Pak Rohim pergi meninggalkan Ali. Ia hendak menemui Mbak Buyut.
seorang kuncen yang menjaga 2 makam keramat. Untuk nama yang tertulis di makam tidak perlu saya sebutkan ya, walaupun saya tahu namanya, tapi saya tidak tahu asal-usulnya. Yang jelas, makam itu sampai sekarang masih ada dan masih terjaga. Pak Rohim berniat meminta bantuan kepada Mbah Buyut dan berharap Mbah Buyut bersedia membantunya untuk mencari keberadaan Agus dan Reza. Setelah menceritakan maksud dan tujuannya, Pak Rohim hanya duduk-duduk menunggu jawaban Mbah Buyut. Kemudian Mbah Buyut menghitung jari jemarinya, lalu, "Sudah mati. Mereka berdua sudah mati," ucap Mbah Buyut. "Terus bagaimana ini, Mbah?" tanya Pak Rohim. "Nanti malam harus kembali lagi ke hutan. Kita meminta agar mereka dikembalikan," jawab Mbah Buyut. Maksud dari ucapan agar mereka dikembalikan, artinya sampai saat ini jasad Agus dan Reza masih disembunyikan oleh penghuni hutan tersebut. Setelah pertemuannya dengan Mbah Buyut, kemudian Pak Rohim menemui orang tua Agus dan Reza. Ia hendak membicarakan mengenai anak-anak mereka yang sudah meninggal. Pak Rohim hanya bisa berharap agar keduanya bisa menahan amarah dan mengikhlaskan kepergian anaknya. Kebetulan sekali dari kejauhan Pak Rohim melihat kedua orang tua tengah mengobrol di salah satu teras rumah. Tidak perlu bolak-balik bagi Pak Rohim untuk menemui mereka di rumahnya masing-masing. "Assalamualaikum," ucap Pak Rohim. "Waalaikumsalam," jawab mereka serempak. "Ada apa, Him?" tanya orang tua Agus, sebut saja Pak Sahrul. Dengan tubuh gemetar secara perlahan Pak Rohim menjelaskan kepada mereka bahwa anak-anak mereka telah tewas di hutan dan jasadnya saat ini masih tersembunyi. Yang pertama tersulut emosi yaitu orang tua Reza, Pak Toso. Begitu mendengar penjelasan Pak Rohim, hampir saja ia menghantam wajahnya. Untungnya pada saat itu Mbah Buyut datang. Dengan segera Mbah Buyut melerai keduanya dan menenangkan Pak Toso yang sudah terbakar emosi. "Sabar, Sok, sabar. Tidak enak dilihat sama orang lain. Dengerin dulu, saya mau bicara," ucap Mbah Buyut sambil mengelus dada Pak Toso. Kemudian Mbah Buyut menceritakan secara singkat kejadian yang menimpa kepada Reza. Bahwasanya ketika Reza sedang melakukan perburuan, pada saat itu ia tidak melihat ada jalan yang berseberangan. Walaupun pinggirannya dipenuhi rumput, entah kenapa seolah-olah menarik perhatian dia untuk masuk melewati jalan tersebut. Pada saat itu juga Reza langsung memasukinya tanpa memberitahukan kepada Agus terlebih dahulu. Kurang lebih sepanjang 300 meter Reza berjalan, ia baru sadar bahwa Agus sudah tidak bersamanya. Berniat hendak kembali, namun jalan yang dilewati sebelumnya sudah tidak ada. Hanya ada pepohonan besar disertai rumput liar di sekelilingnya dan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Padahal waktu masih siang, entah kenapa penglihatan Reza seperti dibutakan. Berkali-kali mencari jalan keluar, namun ia hanya berkeliling di situ-situ saja. Sama seperti yang dialami oleh Ardi. "Yang terlihat oleh saya seperti itu kejadiannya. Jadi tidak semua salah anaknya Rohim. Anaknya Rohim kan pulangnya bertiga," ucap Mbah Buyut. "Sudah, nanti malam kamu ikut saya. Semoga saja anak kamu ketemu. Yang penting, kamu harus bisa mengikhlaskan," lanjut Mbah Buyut. Menjelang pertengahan malam, tepatnya jam 20.45, sekitar 7 orang termasuk Mbah Buyut, dengan bercahayakan dari obor, berangkatlah mereka menuju hutan, tempat Ali dan teman-temannya berburu. Sesampainya di hutan, Mbah Buyut memerintahkan mereka berduduk bersila sambil memejamkan kedua matanya. Sebilah keris yang Mbah Buyut bawa ditancapkannya di atas tanah. Lalu Mbah Buyut merapalkan beberapa mantra yang dapat mengundang leluhur. Ritual pun mulai dilaksanakan. Di saat sedang melaksanakan ritual dan sebagian mantra sudah dirapalkan oleh Mbah Buyut, tiba-tiba perut Ardi terasa mulas. Rasanya ia sudah tidak tahan lagi buang air besar. Karena sudah tidak tahan lagi, berasa sudah di ujung. Dengan terpaksa Ardi mendekat ke arah Mbah Buyut dan berbisik di telinganya. "Punten Mbah, saya sudah tidak kuat pengen berak." Mbah Buyut hanya menganggukkan kepala sambil berbisik. "Jangan jauh-jauh dan jangan lupa cebok," jawab Mbah Buyut. Ardi langsung berlari mencari tempat pembuangan. Disinilah Ardi mengalami hal-hal aneh hingga menyebabkan dirinya sakit. Seperti biasa, bahas perlahan saja.
Setelah menemukan tempat yang cocok, Ardi langsung melepas celananya dan jongkok membuang isi dalam perutnya. Baru beberapa menit Ardi jongkok, pandangannya tertuju pada sosok yang berdiri tidak jauh dari dirinya. Setelah diperhatikan, rasanya Ardi mengenali sosok tersebut. Terlihat dari perawakannya, itu adalah Hasan. "San, ngapain kamu di situ? Nemenin saya berak ya?" tanya Ardi. Namun sosok yang ada di hadapan Ardi tidak menanggapinya. Ia hanya berdiri membelakangi Ardi, seolah-olah menunggu Ardi yang sedang buang hajat. "Ayo San, sudah saya beraknya nih," ajak Ardi sambil berjalan terlebih dahulu melewati sosok tersebut. Tanpa Ardi sadari, rupanya sosok yang bersamanya tidak mengikutinya. Hingga sampai di pertengahan jalan, tiba-tiba pergelangan tangan Ardi ada yang megang. Ardi menyangka bahwa itu adalah Hasan yang bersamanya tadi menunggu dirinya berak. "Diam itu tangan, sudah seperti pacar saja pengen pegangan segala," ucap Ardi. Begitu Ardi sampai, seketika ia langsung dibuat bingung ketika melihat Hasan tengah melakukan ritual bersama dengan yang lainnya. Ardi hanya celingak-celinguk menoleh kanan kiri dan belakang. Rupanya tidak ada siapapun. "Tadi yang nemenin saya siapa ya? Masa ia setan?" batin Ardi bertanya-tanya, yang kemudian duduk bersila di samping Mbak Buyut. Baru saja Ardi duduk, tiba-tiba ia dikagetkan oleh sebilah keris milik Mbak Buyut yang bergerak dengan sendirinya. Secara bersamaan suasana pun jadi sunyi, hening, tanpa ada suara apapun, baik itu suara serangga ataupun suara yang lainnya. Ardi sendiri sempat dibuat merinding ketika hembusan angin menepis wajahnya. Tidak lama kemudian ritual pun selesai. Mbah Buyut mengajak semuanya agar mengikutinya dari belakang. "Ikuti saya dari belakang. Ingat, kita sedang berada di hutan. Jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Dan jangan menyahut. Apa saja yang terlihat, jangan takut dan jangan berlari," ucap Mbah Buyut. Setelah memberi peringatan, Mbah Buyut berjalan lebih dahulu sebagai petunjuk jalan, lalu diikuti oleh semuanya. Mbah Buyut di posisi pertama, Ali di posisi kedua, Pak Imron di posisi ketiga, Hasan di posisi keempat, Pak Sahrul di posisi kelima, Ardi pun di posisi keenam, dan Pak Toso di posisi terakhir. Setengah perjalanan sudah mereka lalui dan rasanya aman-aman saja. Tidak ada suatu hambatan apapun dan mereka semua masih fokus berjalan tanpa menoleh kemanapun. Hingga pada akhirnya, tiba-tiba, "Jang, tolong Abah." Ali mendengar suara lirih ayahnya dari belakang. Tergerak hati Ali untuk menoleh ke belakang. Ia ingin memastikan kenapa ayahnya minta tolong. "Jalan saja nak, jangan lihat ke belakang. Ayah tidak apa-apa," ucap Pak Rohim yang melihat gerak-gerik anaknya begitu aneh. Rupanya keanehan itu tidak dirasakan oleh Ali saja, melainkan semuanya. Semua merasakan keanehan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Pak Toso. Pak Toso merasakan hal yang sama. Dari belakang seperti ada yang memanggil dirinya. Bukan hanya sekali, melainkan berkali-kali. Bahkan ada yang memegangi tangannya. Tapi Pak Toso tidak tergoda sedikit pun, karena posisi dia paling belakang, sementara yang lainnya berada di depan. Namun berbeda dengan Ardi. Ardi yang berada di posisi keenam, ia melihat orang yang ada di depannya. Kakinya tidak menginjak tanah, bahkan tubuhnya terlihat lebih tinggi dari sebelumnya. Hampir setinggi pohon yang ada di sekeliling Ardi. Untungnya Ardi masih bisa menahan diri, walaupun sebenarnya ia ingin sekali berlari. Ardi tahu bahwa itu semua hanya penglihatan dirinya saja, seperti yang sudah diucapkan oleh Mbak Buyut. Ardi terus melanjutkan perjalanannya bersama dengan yang lainnya. Pandangannya fokus menunduk ke bawah, tidak lagi melihat ke depan. Namun ada hal lain yang membuat Ardi penasaran. Ardi tidak mendengar suara langkah Pak Toso yang berada tepat di belakangnya. Seketika Ardi terdiam ingin memastikan apakah Pak Toso masih berada di belakangnya atau sudah tiada. Sementara itu Pak Toso yang terhambat langkah Ardi, ia pun langsung menegurnya. "Di, kenapa diam saja? Ayo cepat jalan." Namun Ardi diam saja, seolah-olah tidak mendengar teguran Pak Toso. Padahal sudah berkali-kali Pak Toso menyuruhnya berjalan. "Di, cepetan jalan, mereka sudah jauh tuh," tegur Pak Toso sekali lagi. Karena rasa penasarannya yang sudah memuncak,
Seketika Ardi langsung menoleh ke belakang, dan apa yang dilihatnya rupanya sesosok tinggi besar hitam legam tengah berdiri menatap Ardi. "Mati kamu Ardi, sudah diingatkan jangan menoleh ke belakang, malah menoleh lagi," ucap Pak Toso yang melihat Ardi berlari tunggang langgang meninggalkan rombongan. Pak Toso segera menghampiri yang lainnya, berniat hendak memberitahukan bahwa Ardi hilang. Namun hal itu ia urungkan. Ia takut mengganggu konsentrasi mereka sehingga akan menyusahkan dalam pencarian anaknya. Tidak lama kemudian Mbah Buyut berhenti, dan perjalanan yang melelahkan itu pun akhirnya sampai pada puncaknya, berada di ujung hutan sebelah timur. Kemungkinan waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Kemudian Mbah Buyut melaksanakan ritual kembali. Namun kali ini hanya dia sendiri, tidak diikuti oleh yang lainnya. "Kalian di sini saja," ucap Mbah Buyut setelah selesai melaksanakan ritual yang kemudian pergi seorang diri. Semuanya tampak kebingungan apa maksud ucapan Mbah Buyut. Kenapa dia menyuruhnya menunggu sedangkan tujuan mereka ke hutan untuk mencari keberadaan Agus dan Reza. Sudah hampir di sepertiga malam, namun Mbah Buyut belum juga kembali, sehingga membuat mereka semua tampak khawatir. Hingga pada akhirnya mereka baru menyadari bahwa salah satu dari rombongannya ada yang hilang. "Perasaan saya tadi Ardi ikut ke hutan. Kemana orangnya?" tanya Pak Sahrul. Semuanya saling menatap satu sama lain begitu tahu bahwa Ardi sudah tidak ada. Pak Toso yang sudah mengetahui dari awal, ia pun menjelaskan bahwa selama dalam perjalanan Ardi sempat menoleh ke belakang dan tiba-tiba lari seperti orang ketakutan. Pak Toso sendiri tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilihat oleh Ardi sehingga membuatnya berlari tunggang langgang. "Itu Ardi," ucap Ali seraya menunjuk. Pandangan mereka langsung tertuju pada sosok Ardi yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. "Dik, dari mana saja kamu?" tanya Ali. Begitu Ardi mendekat, sontak semuanya langsung terhenyak kaget. Wajah Ardi kali ini terlihat pucat seperti orang mati, yang membuat mereka ketakutan. Di belakang Ardi ada sosok yang mengikutinya. Walaupun hanya terkena cahaya obor, tapi mereka semua bisa melihat dengan jelas. Tanpa disadari, salah satu dari mereka sudah ada yang menghilang. "Hasan kemana?" tanya Pak Rohim ketika ia sadar bahwa Hasan sudah menghilang. Semuanya tidak ada yang mengetahui, bahkan terlihat kebingungan. Bersamaan dengan hal itu, sosok Ardi pun lenyap seketika. Panik, tentu mereka semua panik. Pada akhirnya mereka pun berpencar mencari keberadaan Hasan sambil meneriaki namanya. Di tengah kepanikan, Ali yang saat itu bersama ayahnya, tiba-tiba ia berlari seperti ada sesuatu yang dikejar. Duri-duri kecil yang menusuk telapak kaki Ali sudah tidak dirasakan lagi olehnya. "Nak, tunggu ayah, mau kemana kamu?" teriak Pak Rohim. Teriakan ayahnya tidak didengar oleh Ali. Ia terus saja berlari menuruni perbukitan. Hingga sampai di tepi bukit, Ali baru berhenti. Dari balik pohon, Ali melihat seseorang tengah berdiri. Terlihat dari gerak tubuhnya seperti orang ketakutan. Perlahan Ali mendekat ke arahnya. Semakin dekat Ali bisa merasakan. Terdengar hembusan nafasnya yang semakin memburu dan seluruh tubuhnya gemetar. Bahwa orang itu benar-benar menahan ketakutan. "Hasan goblok, kenapa kamu berlarian tolol? Menyusahkan orang saja," bentak Ali yang mengetahui bahwa itu adalah Hasan. Tidak henti-hentinya Ali memaki Hasan yang sudah membuat semuanya panik. "Saya takut Li, makanya saya lari," ucap Hasan dengan tubuh gemetar. "Siapa itu Li?" tanya Pak Rohim yang baru sampai. "Hasan," jawab Ali singkat. Lalu keduanya membawa Hasan ke tempat semula. Baru beberapa langkah mereka berjalan, tiba-tiba Ali dikagetkan oleh sosok Reza yang berdiri tidak jauh dari hadapannya. Tidak ada perubahan dalam diri Reza. Semuanya terlihat normal, bahkan tubuhnya terlihat lebih kuat. "Reza, dari mana saja kamu? Saya sama orang tuamu nyariin kamu sampai ke malam ini. Ayo ikut saya pulang," ajak Ali. Reza tidak langsung menanggapi ajakan Ali. Dirinya masih terdiam mematung. Pandangannya lurus ke depan, tidak sekalipun matanya mengedip. Tiba-tiba, "Li, ikut saya yuk, kita berburu lagi. Saya sudah punya tempat buat berburu. Kita berburu berdua saja."
Reza mengajak Ali untuk berburu kembali dengannya. Enggak lah Za, sudah malam, lebih baik kita pulang saja. Ayo ikut saya, orang tuamu sudah menunggu. Tolak Ali dan mengajak Reza agar ikut dengannya. Pak Rohim yang tidak melihat siapapun dirinya merasa aneh ketika mendengar anaknya yang tiba-tiba berbicara sendiri. Yang membuat Pak Rohim penasaran ketika mendengar nama Reza disebut-sebut oleh anaknya. Hasan yang saat itu berada di samping Pak Rohim, rupanya dia juga merasakan hal yang sama. Sama-sama tidak bisa melihat siapa lawan bicara Ali. Ali, kamu bicara sama siapa? Tanya Hasan penasaran. Reza masih hidup, jawab Ali. Akan tetapi begitu Ali menoleh ke arah Reza, ia pun dibuat bingung. Apa yang dilihatnya kali ini hanyalah pepohonan rimbun. Tidak ada siapapun di hadapannya. Untungnya Pak Rohim segera menarik tangan Ali, membawanya ke tempat mereka beristirahat. Berbeda yang dialami oleh Pak Toso dan Pak Sahrul ketika mereka sedang mencari keberadaan Hasan. Pada saat itu, jarak keduanya agak berjauhan, tidak berjalan beriringan. Tiba-tiba, kersak, bruk. Pak Toso dikagetkan oleh suara yang terjatuh dari pohon. Rul, ada yang jatuh, dengar tidak? Teriak Pak Toso. Namun rupanya Pak Sahrul tidak mendengar teriakan darinya. Pak Sahrul masih sibuk mencari keberadaan Hasan. Karena penasaran, Pak Toso memberanikan diri menelusuri perbukitan dan mencari sumber suara yang entah dari mana arahnya. Setiap pepohonan sudah Pak Toso periksa, tapi tidak ditemukan apapun. Berniat hendak kembali menghampiri Pak Sahrul, lagi-lagi Pak Toso dikagetkan oleh suara yang terjatuh. Begitu Pak Toso menoleh, tidak jauh dari hadapannya ia melihat sebatang pohon kelapa berdiri tegak menjulang tinggi. Sejak kapan ada pohon kelapa di sini? Perasaan saya tadi tidak ada, batin Pak Toso. Meski terasa aneh, tapi Pak Toso menyangka buah kelapa itu yang mungkin saja terjatuh. Lalu Pak Toso mendekat ke arah kelapa tersebut. Dan benar saja, dari akarnya terlihat buah kelapa sudah tergeletak. Setelah mengambil buah kelapa tersebut, kemudian Pak Toso kembali menghampiri Pak Sahrul. Sesampainya di sana, keduanya berdebat mempermasalahkan buah kelapa yang Pak Toso bawa. Apa itu yang dibawa? Tanya Pak Sahrul. Buah kelapa yang tadi jatuh. Masa iya kamu gak mendengar? Jawab Pak Toso sembari memperlihatkan buah kelapanya. Buah kelapa dari mana Toso? Itu yang dibawa sama kamu setan, ucap Pak Sahrul. Pak Sahrul melihat apa yang dibawa Pak Toso adalah kepala. Sementara Pak Toso, ia mengira bahwa yang dibawanya adalah kelapa. Keduanya tetap bersikuku dan tidak ada yang mau mengalah. Plak. Tamparan keras mendarat di pipi Pak Toso. Seketika Pak Toso langsung terperajat dan ternyata benar bahwa yang dibawanya adalah kepala. Walaupun kepala itu memiliki wajah, tapi tidak memiliki hidung, hanya memiliki mulut yang menganga lebar dan dua bola mata yang melotot keluar. Sudah jelek, ketawa lagi kamu, coy. Setelah meludahi, Pak Toso langsung melempar kepala tersebut ke bawah bukit. Gimana, enak gak tamparan saya? Tanya Pak Sahrul. Tidak lama kemudian dari kejauhan, mereka melihat ada 3 orang yang mendekat ke arahnya. Rupanya itu adalah Pak Rohim, Hasan, dan Ali. Itu si Hasan, ketemu di mana itu anak? Tanya Pak Sahrul. Di ujung tebing, berlarian tidak karuan seperti anak kecil, jawab Pak Rohim. Kemudian mereka semua duduk kembali di tempat semula sambil menunggu kedatangan Mbah Buyut. Karena kelelahan akhirnya mereka pun terlelap. Hanya sisa satu yang masih terjaga, yaitu Ali. Ali tidak merasa kelelahan, bahkan matanya tidak merasa kantuk sedikit pun. Hal itu karena otak Ali dipaksa memikirkan Ardi yang sudah menghilang semenjak dalam perjalanan. Hingga akhirnya Ali baru menyadari sebelum Hasan menghilang, Ardi sempat menampakkan diri di hadapannya, bahkan semua orang melihatnya. Ketika Ali tengah memikirkan temannya Ardi, sayup-sayup terdengar suara langkah kaki. Sontak Ali langsung terperajat begitu ia melihat ada sosok yang berjalan membungkuk ke arahnya. Siapa saja yang ada di situ, ikut saya ke sini. Terdengar dari suaranya seperti suara Mbah Buyut. Meski ragu, Ali mencoba bangkit dari tempat duduknya. Perlahan ia mengikuti sosok yang ada di depannya. Walaupun mereka tidak berhadapan-hadapan, tapi Ali bisa menebak
Terlihat dari perawakannya yang memang benar, dia adalah Mbah Buyut. "Mau kemana kita, Mbah?" tanya Ali. Mbah Buyut tidak menjawab pertanyaan Ali. Bahkan sejak tadi Mbah Buyut tidak membuka obrolan. Dirinya masih terus berjalan dengan pandangan lurus ke depan tanpa menoleh kemanapun. Tanpa sadar Ali sudah mengikutinya sampai jauh. Bahkan Ali tidak menyadari bahwa yang lainnya masih terlelap dan ia berjalan seorang diri. "Mbah, jangan cepat-cepat jalannya, saya ketinggalan jauh di belakang," ucap Ali. Tiba-tiba Mbah Buyut menghentikan langkahnya. Rupanya di hadapan Mbah Buyut sudah ada dua orang yang menunggu. Lebih tepatnya menunggu kedatangan Ali. Ali yang melihat dua orang itu, sepertinya mereka berdua sudah mati. Tapi anehnya, kenapa orang itu masih bisa berdiri? Bahkan ketika Mbah Buyut berjalan, mereka berdua mengikutinya secara beriringan. "Siapa itu, Mbah?" tanya Ali. Lagi-lagi Mbah Buyut tidak menjawab pertanyaan Ali. Ali sendiri tidak mengerti kenapa Mbah Buyut tiba-tiba berubah jadi diam. Padahal sebelumnya dia sangat aktif sekali berbicara. "Aneh," gumam Ali. Meski begitu, ia tetap mengikutinya kemana Mbah Buyut pergi bersama dua orang yang tadi menunggunya. Hingga pada akhirnya Ali baru menyadari bahwa sejak tadi dari balik pohon banyak tangan yang melambai seolah-olah mengajak Ali. Ali yang terkenal pemberani, bahkan dia sering diandalkan oleh teman-temannya. Namun kali ini keberanian Ali menciut, berubah menjadi ketakutan, seperti halnya kerupuk yang sudah melempeng. Ali segera mempercepat langkahnya, berniat hendak mengejar Mbah Buyut. Akan tetapi Mbah Buyut sudah tidak ada. Padahal belum lama Mbah Buyut berjalan dan jalannya juga tidak terlalu cepat. "Mbah, di mana?" teriak Ali. Namun yang terdengar hanya pantulan suaranya saja. Sementara tangan-tangan itu masih saja melambai, membuat Ali semakin ketakutan. Dengan nafas terengah-engah, Ali terus saja berlari, mencari keberadaan Mbah Buyut dan brak. Ali menabrak seseorang yang berdiri membelakanginya, sehingga membuat Ali jatuh tersungkur. Samar-samar Ali melihat orang yang ada di hadapannya, mengenakan pakaian serba hitam. Bahkan seluruh tubuhnya terlihat hitam legam, karena memang tidak terkena cahaya. "Mbah," ucap Ali lirih. Begitu orang yang ada di hadapannya menoleh, sontak Ali langsung terhenyak. Bahkan membuat jantung sempat berhenti berdetak dan nafasnya sempat tertahan. Rupanya orang yang ada di hadapan Ali bukanlah Mbah Buyut, melainkan Dedemit dengan wajah yang sudah busuk, penuh belatung. Ali hanya terperangah melihatnya. Ia mencoba mengatur nafasnya agar kembali normal. Dalam keadaan capek habis berlarian, lalu dikagetkan dengan sosok yang menyeramkan. Bagaimana sih rasanya? Mungkin bakal pingsan kali ya. Nah, seperti itulah yang Ali rasakan. Namun hal lain pun terjadi. Ketika Ali melihat lebih jauh ke depan, ternyata Dedemit yang ada di hadapannya tidak sendiri. Di belakang Demit tersebut masih banyak sosok lain yang tengah mengintai. Badan Ali benar-benar sudah mati rasa dan susah untuk digerakkan. Rasa ketakutannya kali ini sudah memuncak. Seketika pandangan Ali jadi gelap. Kepalanya serasa pusing hingga akhirnya ia pun tidak sadarkan diri. Ketika Ali bangun, ternyata dia sudah ada di rumah. Meski begitu Ali masih terlihat bingung. Sementara Pak Rohim yang melihat anaknya sudah sadarkan diri, ia pun merasa senang. Mbah Buyut, Ali sudah sadar," teriak Pak Rohim. Ternyata selama 1 minggu Ali tidak sadarkan diri. Bahkan hembusan nafas serta detak jantungnya sudah tidak ada. Hal itu karena sukmanya tertahan di dalam hutan. Orang-orang menyangka bahwa Ali sudah mati. Namun berkat Mbah Buyut, Ali pun bisa terselamatkan. Walaupun dengan susah payah, Mbah Buyut berhasil membawa sukmanya kembali ke dalam jasad Ali. "Syukurlah kamu sudah sadar," ucap Mbah Buyut. Kita flashback dulu ke belakang, karena saya akan menceritakan di saat mereka tengah terlelap. Hingga ditemukannya Ali oleh Mbah Buyut dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mungkin waktu itu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Terlihat dari sinar matahari yang sudah terbit dari arah timur. Sayup-sayup terdengar suara seseorang, seperti sedang menyeret sesuatu. Yang pertama terbangun adalah Hasan, karena pendengaran dia memang sangat peka sekali. Begitu Hasan membuka kedua matanya, ternyata orang itu adalah Mbah Buyut yang sedang menyeret jasad Reza. Berniat hendak membangunkan yang lain, tiba-tiba Hasan dikagetkan oleh jasad Agus yang sudah berada di sampingnya.
wajah Agus terlihat menghitam. Sebagian dadanya sudah bengkak, mungkin akan terjadinya proses pembusukan karena sudah beberapa hari belum ditemukan. Namun berbeda dengan jasad Reza, sebagian tubuh Reza sudah tidak ada. Dari bagian pinggang sampai ke ujung kaki, banyak yang menyimpulkan bahwa Reza diterkam binatang buas. Karena sebelumnya ada seorang wanita atau ibu rumah tangga ditemukan hanya sebelah badan saja. Boleh ya, saya mengulas sedikit tentang si wanita yang ditemukan tewas secara tragis. Awalnya di sepertiga malam mungkin saja si wanita ini kebelet pengen buang hajat. Waktu itu penduduk masih belum ramai dan rumahnya berjauhan. Tanpa izin pada suaminya, ia pun keluar dengan bercahayakan obor. Kurang lebih 1 kilometer ia berjalan menuju hutan belakang rumahnya. Tidak lama kemudian suaminya menyadari bahwa istrinya sudah tidak ada di sampingnya. Sang suami menyangka bahwa istrinya berada di dapur. Tanpa memeriksa, ia pun kembali tidur. Hingga keesokan paginya, istrinya belum juga kembali ke rumah. Dengan segera sang suami meminta bantuan warga untuk mencari keberadaan istrinya. Singkat cerita, sudah 2 hari pencarian namun istrinya belum ditemukan. Jelang sore di hari ketiga, tiba-tiba ada seseorang berlari sambil berteriak, "Ada mayat, ada mayat!" Warga yang mendengar teriakan segera menghampiri orang tersebut dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu orang itu menjelaskan bahwa dia bersama satu temannya menemukan mayat wanita tergeletak di bawah pohon damar. Awalnya mereka berdua menyangka tubuh mayat tersebut masih utuh karena posisinya berbaring, namun ketika diterlentangkan, rupanya sebagian tubuhnya sudah tidak ada, terbelah dari kepala sampai bagian pusar atau pinggang. Meski hari sudah menjelang malam, warga berbondong-bondong pergi ke hutan. Sesampainya di sana, rupanya mayat wanita itu adalah istri dari sang suami yang beberapa hari menghilang. Entah apa yang sebenarnya terjadi kepada wanita itu, karena memang tidak ada yang tahu. Tapi banyak yang menyimpulkan bahwa si wanita ini diterkam binatang buas. Terlihat dari robekan bajunya seperti cakaran. Wallahu alam. Setelah semuanya terbangun, Pak Toso yang melihat jasad anaknya sudah tidak utuh lagi. Pada saat itu juga ia langsung menangis seperti anak kecil. Hal itu juga dirasakan oleh Pak Sahrul. Keduanya langsung menatap ke arah Pak Rohim dengan tatapan yang begitu marah. Sempat terjadi keributan di antara mereka bertiga, tapi untungnya Mbah Buyut segera melerai ketiganya. Pak Rohim yang pada saat itu sudah terpojokan, ia tidak bisa berbuat apa-apa dan ia menyadari akan kesalahan anaknya. "Kalian berdua sudah dikatakan, ini bukan kesalahan anaknya Rohim," ucap Mbah Buyut. "Kalian masih belum ikhlas?" tanya Mbah Buyut. Keduanya hanya tertunduk. Lalu Pak Sahrul meminta pulang terlebih dahulu karena ingin segera mengurus jasad anaknya. Akan tetapi Mbah Buyut melarang, bahkan melarang semuanya untuk tidak mendahului. "Berangkat bareng, pulang harus bareng. Siapa saja yang mendahului dipastikan tidak akan sampai ke rumah," ucap Mbah Buyut sekaligus menakut-nakuti. Mbah Buyut melarang mereka pulang karena masih ada 2 orang yang hilang, yaitu Ardi dan Ali. "Siapa saja yang tidak ada di sini?" tanya Mbah Buyut. Semuanya baru menyadari bahwa sejak tadi Ali sudah tidak ada. Bahkan mereka tidak ada yang tahu kemana perginya Ali. Anak saya kemana?" Terlihat wajah Pak Rohim begitu panik ketika mengetahui anaknya hilang. "Rohim, Sahrul, ikut saya. Kalian berdua di sini saja," ucap Mbah Buyut yang kemudian melangkah pergi, lalu diikuti oleh Pak Rohim dan Pak Sahrul. Pak Toso dan Hasan yang ditugaskan menunggu jasad Agus dan Reza, keduanya hanya terdiam. Tidak ada salah satu di antara mereka membuka obrolan. Sementara itu jasad Agus dan Reza yang sudah dikerubungi lalat terlihat sangat menjijikan. Cairan busuk yang keluar dari pinggang Reza membuat keduanya tidak kuat ingin muntah. Memang sudah seharusnya kedua jasad tersebut dikebumikan, tapi mau bagaimana lagi? Bisa saja semuanya pulang sejak tadi pagi, namun hal itu tertahan karena hilangnya Ardi dan Ali. Di lain tempat, Mbah Buyut, Pak Sahrul dan Pak Rohim yang sudah jauh menelusuri hutan mencari keberadaan Ardi. Namun hingga sejauh ini Ardi masih belum juga ditemukan. Pak Sahrul mengusulkan agar berpencar, tapi Mbah Buyut melarang.
Ia khawatir jika ada yang tersesat lagi. Sementara Pak Sahrul dan Pak Rohim tidak mengetahui seluk-beluk tentang hutan ini. Mbah Buyut sendiri tidak mengerti penyebab anak-anak mereka bisa sampai di hutan ini. Seperti yang sudah diketahui, bahwa hutan ini tidak terjamah oleh manusia, terkecuali mereka berlima. Tidak lama kemudian Pak Rohim melihat seseorang tersangkut di dahan pohon. "Mbah, itu ada orang tersangkut di pohon mahoni," ucap Pak Rohim seraya menunjuk ke atas pohon mahoni. Ketiganya segera berlari menghampiri orang tersebut. Begitu sampai di bawah pohon mahoni, rupanya orang yang tersangkut itu adalah Ardi. "Gila, gimana awalnya bisa nyangkut begitu?" ucap Pak Sahrul yang kemudian memanjat pohon mahoni lalu menurunkan tubuh Ardi. Ardi yang kala itu masih belum sadarkan diri, ia pun dipopong oleh Pak Sahrul dan ketiganya melanjutkan pencarian Ali. Pada pencarian Ali inilah ketiganya dibuat kebingungan karena setiap jalan yang mereka lalui rupanya hanya berputar di sekitaran situ saja. Mbah Buyut sendiri tidak bisa berbuat banyak. Berkali-kali ia mencoba menembusnya, tapi semua itu sia-sia. Dalam kebingungan, Mbah Buyut mencoba mengingat-ingat kembali dari mana ia datang dan kemana ia harus keluar. Tiba-tiba Mbah Buyut melihat seperti ada gerbang terhalang oleh rumput ilalang yang tingginya mencapai dada orang dewasa. Setelah diperhatikan, rupanya itu adalah 2 batang pohon waru. Kedua batang pohon itu tampak lurus sampai ke atas, dari masing-masing dahannya saling berkaitan, membentuk sebuah gerbang. Mbah Buyut sendiri tidak mengerti kenapa tiba-tiba ada pohon waru, dan anehnya, setahu Mbah Buyut, pohon waru tidak ada yang lurus. Semua pohon waru jika sudah besar, batangnya doyong. Bahkan ada juga yang menyentuh tanah. "Ayo, ikut saya." Tanpa pikir panjang, Mbah Buyut mengajak keduanya menuju pohon waru. Rumput ilalang yang menghalangi membuat badan mereka terasa gatal. Duri dari rumput ilalang yang baru tumbuh sering sekali menusuk telapak kaki mereka. Meski begitu, mereka tetap menerabasnya. Dan anehnya lagi, begitu mereka sampai di pohon waru, rupanya hanya Mbah Buyut sendiri yang bisa melihatnya. Sementara Pak Sahrul dan Pak Rohim, keduanya tidak melihat apapun. "Mau kemana kita, Mbah? Ini mah bukan arah pulang," tanya Pak Rohim. "Sudah, ikuti saja, jangan sok tahu," jawab Mbah Buyut. "Kalian masuk duluan," lanjut Mbah Buyut. Keduanya hanya saling menatap, bingung apa maksud Mbah Buyut menyuruhnya masuk, sementara di hadapan mereka tidak ada apapun. "Masuk kemana, Mbah? Ini kita sedang berada di hutan tua," tanya Pak Sahrul. Mbah Buyut sendiri merasa aneh, kenapa hanya dirinya yang bisa melihat. Tanpa berucap lagi, ia pun langsung memasuki sela di antara 2 batang pohon waru. Pak Rohim dan Pak Sahrul yang terlihat kebingungan, keduanya mengikuti Mbah Buyut, meski tidak tahu kemana Mbah Buyut akan membawanya. Keajaiban pun terjadi. Tanpa diduga-duga, begitu mereka masuk, rupanya di hadapan mereka terlihat sosok Ali yang tidak sadarkan diri. Padahal sebelumnya di hadapan mereka yang terlihat hanya hutan belantara, tiada apapun. "Anak saya itu," ucap Pak Rohim secara tiba-tiba. "Saya juga tahu itu anak kamu. Ngomong-ngomong, saya berat nih dari tadi bawa si Ardi," ucap Pak Sahrul. "Iya ya, saya lupa. Ternyata dari tadi kamu bawa si Ardi. Ya sudah, dibawa saja sama kamu. Saya bawa anak saya." Meski dalam keadaan genting, mereka berdua masih bisa bercanda dengan ucapannya. Kemudian Mbah Buyut memeriksa tubuh Ali. Dari detak jantung, urat nadi, serta nafasnya sudah tidak lagi berhembus. Kemungkinan Ali pada saat itu sudah mati. Namun setelah diterawang lebih jauh, Mbah Buyut bisa melihat sukma Ali dibawa oleh sosok jin, bahkan menjadi rebutan jin penghuni hutan. Karena hari sudah semakin siang, Mbah Buyut memutuskan membawa tubuh Ali terlebih dahulu untuk mengembalikan sukmanya. Mbah Buyut sendiri yang akan melakukannya tanpa melibatkan siapapun. Satu hal yang membuat mereka heran, begitu mencari jalan keluar dan hendak kembali ke tempat semula, terasa sangat mudah tanpa ada hambatan apapun. Namun di lain sisi, tanpa mereka sadari, waktu berlalu begitu cepat. Ketika mereka sampai di tempat Pak Toso dan Hasan, rupanya hari sudah menjelang sore, bahkan sudah mendekati waktu sorop. "Ayo balik," ucap Mbah Buyut membangunkan mereka yang tengah tertidur. Melihat matahari yang mulai terbenam,
Saat itu juga mereka segera bergegas, selangkah demi selangkah menyusuri hutan. Tepat jam 22.23 mereka baru sampai di desa. Isak tangis dari keluarga mulai terdengar, terlebih-lebih Pak Toso dan Pak Sahrul. Meski selama di tengah hutan masih bisa menahan, namun sesampainya di rumah, tangisan keduanya melebihi tangisan perempuan. Tanpa menunda waktu lagi, malam itu juga jenazah Agus dan Reza pun dimakamkan guna mencegah bau busuk yang mulai tercium. "Terus Ardi dan Hasan gimana?" tanya Ali yang masih berbaring di atas ranjang. "Hasan ada di rumahnya, Ardi sakit, tapi sekarang sudah agak mendingan," jawab Mbak Buyut. Beruntung bagi Ali, Ardi dan Hasan, mereka semua selamat. Meski Ardi mengalami sakit selama berhari-hari, tapi ia bersyukur masih bisa selamat. Begitu juga dengan Ali. Kejadian yang mereka alami menyebabkan trauma mendalam karena harus kehilangan kedua temannya. Dari semenjak kejadian itu, mereka semua dilarang berburu jauh ke hutan, tapi berburu di sekitaran kebun masih diperbolehkan. 1 bulan berlalu di mana kondisi Ardi, Ali dan Hasan sudah kembali fit. Tiba-tiba, "Ali!" teriak Ardi dan Hasan dari luar. "Apa?" tanya Ali. "Berburu lagi yuk," ajak mereka berdua. Mendengar ajakan temannya, batin Ali serasa ingin sekali memaki. Lalu, "Tolol, kemarin saja kamu mau mati. Saya yang susah mah. Sudah dimarahin orang tua Reza, dimarahin lagi sama orang tua saya," bentak Ali. Mohon maaf, di saat Mbah Buyut melaksanakan ritual untuk mengembalikan sukma Ali, tidak saya ceritakan karena saya tidak mendengar penuturannya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.